Salatullah, salamullah kepada kiai, ustadz-ustadz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan mengubur saya. Biarkanlah keluarga saya yang nanti akan mengurusnya. Mau kan kafannya 7 lapis, mau 7 lapis, mau 8 lapis, saya serahkan kepada yang ngurus. Yang mau ngurus laki-laki boleh, perempuan boleh, laki-laki, perempuan boleh. Jadi siapa saja boleh yang memandikan saya. Jika ada seorang hamba yang beriman lalu dia tertimpa musibah, maka ketahuilah, jika ada seorang beriman yang tertimpa musibah, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Tapi jika Anda melihat orang beriman tertimpa musibah, atau mungkin Anda tertimpa musibah kecil, besar musibah, ini ada 3 hal yang Anda dapat. Yang pertama, musibah yang ditimpakan, musibah zahir ya. Kalau musibah batin ya neraka. Musibah zahir maksud kami bencana alam, hilangnya keluarga, harta, sakit dan sebagainya. Kalau ada seorang hamba yang beriman tertimpa musibah zahir, maka ketahuilah itu adalah salah satu dari 3. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosanya. Sebab dosa seorang yang beriman itu cara pengampunannya ada 3 macam. Yang pertama akan diampuni Allah cuma-cuma. Ini karena karunia Allah, Maha Kasih. Yang kedua adalah akan diampuni kita dengan permohonan kepada Allah, mohon ampun, istighfar yang banyak. Maka beristighfarlah agar diampuni dosa kita. Yang ketiga adalah Allah akan rubah jadi bentuk hukuman. Ditimpakan musibah kepada seorang hamba karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Maka bagi orang yang beriman di saat tertimpa musibah itu yang ada kelegaan di dalam hatinya. Alhamdulillah, berarti dosaku akan dihapus oleh Allah. Daripada aku harus disiksa di neraka, disiksa di dunia. Nah, hukuman itu pun ada 3 macam. Hukuman ada macam-macam. Yang pertama, hukuman yang Allah berikan di dunia. Jadi kalau ada seorang mukmin dihukum oleh Allah di dunia, maka ketahuilah itu karena Allah tidak ingin menghukumnya nanti di akhirat. Lalu ternyata orang yang beriman ini belum diampuni oleh Allah, kemudian juga tidak minta ampun kepada Allah, juga di dunia kok nyaman-nyaman, selamat, nggak pernah kena musibah, tapi banyak dosa dia. Bagaimana ini? Dia banyak dosa. Istighfar juga enggak. Minta ampun kepada Allah jarang, tapi dia banyak dosa. Lalu bagaimana? Ada cara pengampunannya nanti. Kalau sudah meninggal akan disiksa oleh Allah, tapi setelah itu akan masuk surga. Mau disiksa di neraka? Nggak mau. Berarti nggak ada jalan lain kecuali saat ini harus istighfar banyak-banyak. Bagi hamba yang beriman, kalau tertimpa musibah di dunia, maka ketahuilah musibah itu adalah pengampunan dosa. Kalau bukan pengampunan dosa, mungkin seorang hamba sudah banyak istighfar setiap malam, istighfar yang banyak nggak bisa dihitung. Istighfar, menangis, menyesal, terus istighfar, tapi kok masih Salatullah, salamullah. Orang mendapatkan ujian sakit atau musibah disebabkan 3 hal. Ini menurut Buya Yahya, dihapuskan dosa. Buya Yahya menjelaskan penyebab seseorang mendapatkan ujian, sakit atau musibah dalam hidupnya. Salah satunya adalah untuk dihapuskan dosa. Musibah, ujian atau sakit dalam hidup seringkali dikeluhkan oleh banyak manusia. Apalagi di zaman sekarang, musibah demi musibah terus terjadi, tak kenal waktu dan tempat. Tentu semua itu terjadi karena ada penyebabnya. Islam telah mengajarkan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah.
Buya Yahya menjelaskan bahwa orang yang mendapat ujian sakit atau musibah lainnya disebabkan oleh 3 hal sebagaimana dikutip portal jember.com dari video unggahan kanal YouTube Al-Bajah TV pada 31 Juli. Pertama, Allah ingin menghapus dosa hambanya. Kedua, Allah ingin mengangkat derajatnya. Ketiga, Allah ingin menyiapkan pahala yang berlipat ganda. Nah, itulah ketiga hal yang dimaksud oleh Buya Yahya. Orang mendapatkan ujian sakit atau musibah disebabkan 3 hal ini menurut Buya Yahya, dihapuskan dosa. Buya Yahya menjelaskan penyebab seseorang mendapatkan ujian, sakit atau musibah dalam hidupnya. Salah satunya adalah untuk dihapuskan dosa. Musibah, ujian atau sakit dalam hidup seringkali dikeluhkan oleh banyak manusia. Apalagi di zaman sekarang, musibah demi musibah terus terjadi, tak kenal waktu dan tempat. Tentu semua itu terjadi karena ada penyebabnya. Islam telah mengajarkan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Buya Yahya menjelaskan bahwa orang yang mendapat ujian sakit atau musibah lainnya disebabkan oleh 3 hal sebagaimana dikutip portal jember.com dari video unggahan kanal YouTube Al-Bajah TV pada 31 Juli. Pertama, Allah ingin menghapus dosa hambanya. Kedua, Allah ingin mengangkat derajatnya. Ketiga, Allah ingin menyiapkan pahala yang berlipat ganda. Nah, itulah ketiga hal yang dimaksud oleh Buya Yahya. Orang mendapatkan ujian sakit atau musibah disebabkan 3 hal ini menurut Buya Yahya, dihapuskan dosa. Buya Yahya menjelaskan penyebab seseorang mendapatkan ujian, sakit atau musibah dalam hidupnya. Salah satunya adalah untuk dihapuskan dosa. Musibah, ujian atau sakit dalam hidup seringkali dikeluhkan oleh banyak manusia. Apalagi di zaman sekarang, musibah demi musibah terus terjadi, tak kenal waktu dan tempat. Tentu semua itu terjadi karena ada penyebabnya. Islam telah mengajarkan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Buya Yahya menjelaskan bahwa orang yang mendapat ujian sakit atau musibah lainnya disebabkan oleh 3 hal sebagaimana dikutip portal jember.com dari video unggahan kanal YouTube Al-Bajah TV pada 31 Juli. Pertama, Allah ingin menghapus dosa hambanya. Kedua, Allah ingin mengangkat derajatnya. Ketiga, Allah ingin menyiapkan pahala yang berlipat ganda. Nah, itulah ketiga hal yang dimaksud oleh Buya Yahya. Orang mendapatkan ujian sakit atau musibah disebabkan 3 hal ini menurut Buya Yahya, dihapuskan dosa. Buya Yahya menjelaskan penyebab seseorang mendapatkan ujian, sakit atau musibah dalam hidupnya. Salah satunya adalah untuk dihapuskan dosa. Musibah, ujian atau sakit dalam hidup seringkali dikeluhkan oleh banyak manusia. Apalagi di zaman sekarang, musibah demi musibah terus terjadi, tak kenal waktu dan tempat. Tentu semua itu terjadi karena ada penyebabnya. Islam telah mengajarkan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Buya Yahya menjelaskan bahwa orang yang mendapat ujian sakit atau musibah lainnya disebabkan oleh 3 hal sebagaimana dikutip portal jember.com dari video unggahan kanal YouTube Al-Bajah TV pada 31 Juli. Pertama, Allah ingin menghapus dosa hambanya. Kedua, Allah ingin mengangkat derajatnya. Ketiga, Allah ingin menyiapkan pahala yang berlipat ganda. Nah, itulah ketiga hal yang dimaksud oleh Buya Yahya. Orang mendapatkan ujian sakit atau musibah disebabkan 3 hal ini menurut Buya Yahya, dihapuskan dosa. Buya Yahya menjelaskan penyebab seseorang mendapatkan ujian, sakit atau musibah dalam hidupnya. Salah satunya adalah untuk dihapuskan dosa. Musibah, ujian atau sakit dalam hidup seringkali dikeluhkan oleh banyak manusia. Apalagi di zaman sekarang, musibah demi musibah terus terjadi, tak kenal waktu dan tempat. Tentu semua itu terjadi karena ada penyebabnya. Islam telah mengajarkan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Buya Yahya menjelaskan bahwa orang yang mendapat ujian sakit atau musibah lainnya disebabkan oleh 3 hal sebagaimana